Anda pasti sering dengarkan klaim-klaim kayak, makan blueberry bikin ingatan tajam. Iya, sering banget tuh. Atau katanya telur bagus, biar otak nggak gampang menyusut gitu ya seiring usia. Betul, atau daun sage buat konsentrasi katanya. Nah, itu dia. Pertanyaannya kan, seberapa benar sih klaim makanan super buat otak ini? Buktinya gimana? Selamat datang di penelaahan kita. Kali ini kita bakal coba dalami bab 3 dari buku Brain Power, judulnya Harapan dari Makanan Peningkat Kinerja Otak. Misi kita bareng-bareng ya, mencoba memilah nih, mana klaim yang ada dasarnya, mana yang mungkin agak berlebihan. Tentunya lihat dari sumber ini ya. Iya, benar banget. Dan mungkin sebelum kita bahas makanannya satu-satu nih ya, Oke. penting dulu kita pahami bareng-bareng kenapa sih riset soal hubungan makanan sama otak ini ternyata rumit banget gitu. Oh gitu ya. Kenapa rumit? Kayaknya gampang aja bandingin orang makan A sama B. Nah, itu dia. Jauh dari gampang ternyata. Pertama nih, kita kan makannya nggak satu nutrisi doang ya. Iya juga. Kita makan makanan utuh, campur-campur. Efek brokoli mungkin beda kalau dimakannya bareng salmon dibanding bareng, katakanlah, steak goreng. Oke, masuk akal. Terus cara masak, cara simpen, itu semua bisa ngubah nutrisinya juga loh. Bener juga ya. Terus ada faktor gaya hidup lain kan? Itu gimana misahinnya? Nah, tepat sekali. Mungkin yang makan blueberry juga orangnya lebih mampu beli makanan sehat lain, rajin olahraga, nggak ngerokok. Iya. Itu namanya confounding factors, faktor perancu. Susah banget misahin efek satu makanan dari gaya hidup orang itu secara keseluruhan. Orang yang makan sehat kan seringnya juga ngelakuin banyak hal sehat lainnya. Dan kalau mau studi jangka panjang yang bener-bener kuat, wah mustahil kali ya. Masa iya kita minta orang makan blueberry dari bayi sampai umur 60, terus bandingin otaknya? Gimana caranya coba? Secara etika dan logistik, ya rumit sekali, hampir mustahil. Makanya kebanyakan studi nutrisi, apalagi yang jangka panjang, itu sifatnya observasional. Observasional tuh gimana maksudnya? Jadi peneliti ngamatin aja sekelompok besar orang, terus nanya kebiasaan makan mereka dulu-dulu gimana. Waduh, ingatnya juga susah itu. Saya aja lupa kemarin siang makan apa kadang-kadang. Nah, itu dia masalahnya. Ingatan kita soal makanan tuh sering nggak akurat. Terus peneliti hubungin aja pola makan itu sama kondisi kesehatan mereka sekarang atau nanti. Jadi ini yang sering dibilang cuma nunjukin korelasi, bukan sebab akibat. Persis. Misalnya, orang yang makan ikan otaknya lebih sehat. Tapi belum tentu ikannya penyebab otaknya sehat. Bisa jadi ada faktor lain yang kebetulan barengan sama kebiasaan makan ikan itu. Oke. Jadi studi observasional ini bagus buat bikin hipotesis awal, tapi nggak bisa buktiin sebab akibat. Makanya sumber kita ini juga nekenin kita perlu nyerna info soal diet dan otak ini secara kritis. Dengan sejumput garam gitu ya istilahnya? Betul, jangan telan mentah-mentah semua judul berita yang heboh. Oke, catatan penting nih di awal. Jadi dengan pemahaman ini, yuk kita lihat apa aja yang bisa kita pelajari dari bab ini. Siap. Kita mulai dari inti pola makan di daerah-daerah yang orangnya panjang umur, terus ke diet Mediterania, baru nanti ke nutrisi spesifik. Nah, ini bagian yang menurut saya sangat menarik. Zona biru atau blue zones. Ya. Sumber ini nyebutin beberapa tempat di dunia yang penduduk usia 100 tahunnya tuh banyak banget. Kayak di Semenanjung Nicoya di Costa Rica, terus Okinawa di Jepang, sama Sardinia di Italia. Pasti ada rahasianya kan? Nah, pas peneliti lihat pola makan mereka di sana, ada satu kesamaan yang jelas banget. Apa tuh? Pola makannya itu sangat dominan plant-based atau nabati. Sebagian besar kalori mereka dari sayur, buah, kacang-kacangan, biji-bijian. Oh gitu. Mirip sama diet Mediterania dong ya berarti? Iya, ini sejalan banget sama pola makan yang udah lebih banyak diteliti manfaatnya, yaitu diet Mediterania. Diet Mediterania ini dan populer banget ya. Bisa diingetin lagi intinya kayak gimana? Boleh. Jadi diet Mediterania itu intinya banyak makan buah, sayur, polong-polongan kayak buncis atau lentil, terus kacang-kacangan, biji-bijian utuh. Ikannya juga lumayan sering, terus lemak utamanya pakai minyak zaitun. Kalau daging merah sama produk susu, itu lebih sedikit atau sedang aja porsinya. Oke, terus hubungannya sama otak, gimana menurut sumber ini? Nah, sumber ini bilang banyak studi itu secara konsisten nemuin hubungan antara orang yang patuh sama diet Mediterania dengan resiko yang lebih rendah kena masalah otak. Masalah otak kayak apa aja tuh? Macam-macam, mulai dari stroke,
terus penurunan fungsi kognitif karena usia, penyakit Alzheimer, bahkan depresi juga. Wah, sampai depresi juga ya? Iya, sebaliknya malah, kalau pola makannya gaya barat, yang tinggi makanan olahan, gula, lemak jahat, itu malah dikaitin sama risiko depresi dan kecemasan yang lebih tinggi. Ini berarti ada kemungkinan ya, apa yang kita makan itu bisa ngaruh langsung ke kondisi mental kita. Betul banget. Makanya ini muncul bidang baru yang menarik, psikiatri nutrisi. Psikiatri nutrisi, apa tuh? Jadi, bidang ini mempelajari bisa nggak sih intervensi diet dipakai bukan cuma buat mencegah, tapi juga buat bagian dari pengobatan kondisi mental kayak depresi. Menarik. Terus udah ada penelitian yang lebih meyakinkan soal ini, bukan cuma observasi tadi. Udah ada. Nah, yang penting di sini itu studi intervensi. Jadi peneliti beneran ngubah pola makan orang. Oke, Salah satu yang paling terkenal dan dikutip di sumber kita ini namanya studi SMILES. Smiles. Kayak senyum ya? Iya, haha. Itu singkatan dari Supporting the Modification of Lifestyle in Lowered Emotional States. Dipimpin Profesor Felice Jacka di Australia. Ini studi RCT pertama. RCT, Randomized Control Trial ya, yang standar emas itu. Betul. RCT pertama yang khusus ngeliat apakah perbaikan diet bisa ngurangin gejala depresi mayor. Gimana detailnya studi Smiles ini? Jadi mereka rekrut 67 orang dewasa yang depresi sedang sampai berat dan pola makannya juga kurang sehat. Oke. Terus dibagi acak jadi 2 kelompok. Kelompok pertama yang intervensi dibantu buat ubah pola makan jadi mirip diet Mediterania. Ada 7 sesi sama ahli gizi selama 12 minggu. Terus kelompok kedua? Kelompok kedua, kelompok kontrol. Cuma dapat dukungan sosial biasa. Jadi dianggap aktif tapi nggak secara spesifik ngubah diet atau depresinya. Lalu gimana hasilnya setelah 12 minggu itu? Nah, hasilnya ini cukup signifikan. Di akhir studi, 32% orang di kelompok yang dietnya diubah itu mencapai remisi. Remisi itu artinya gejalanya hilang gitu? Iya, gejala depresinya berkurang banget sampai di bawah ambang batas diagnosis. Bandingin sama kelompok kontrol yang cuma dapat dukungan sosial, cuma 8% yang remisi. Wah, 32% lawan 8%. Jauh juga ya bedanya. Signifikan secara statistik. Tapi, kalau dilihat dari sisi lain, 32% remisi berarti masih ada 68% dong ya, yang di kelompok diet tapi belum remisi penuh. Padahal udah ubah makan. Pertanyaan bagus banget. Ini nunjukin beberapa hal penting sih. Apa aja tuh? Pertama, depresi itu kan kompleks ya. Diet ini kemungkinan cuma salah satu faktor aja. Ada genetik, pengalaman hidup, support system, terapi lain, itu semua penting juga. Oke. Kedua, respons orang terhadap diet ini bisa beda-beda. Yang cocok buat satu orang belum tentu sama efeknya buat orang lain. Iya juga. Ketiga, sebenarnya angka 32% remisi dari satu intervensi kayak diet dalam 12 minggu itu udah bagus banget loh. Bisa setara sama efektivitas terapi atau obat lain buat sebagian orang. Oh gitu ya. Jadi, diet ini bisa jadi alat bantu yang oke lah dalam kotak peralatan buat nangani depresi. Mungkin bukan satu-satunya jawaban atau peluru ajaib, tapi potensinya ada. Dan temuan Smiles ini juga didukung studi lain yang mirip kok. Oke. Jadi diet bisa jadi salah satu strategi penting ya. Tapi gimana caranya? Kok bisa makanan di perut ngaruh ke mood di otak? Nah, mekanismenya ini yang lagi banyak diteliti. Sumber kita nyebutin 2 jalur utama yang potensial. Apa aja tuh? Pertama, lewat mikrobioma usus. Itu loh, triliunan bakteri baik dan mikroorganisme lain di pencernaan kita. Ah, iya pernah dengar. Kedua, lewat pengurangan inflamasi atau peradangan kronis tingkat rendah di tubuh. 2 hal ini, mikrobioma sama inflamasi, diketahui punya hubungan 2 arah sama otak dan kesehatan mental. Jadi, kalau kita ubah diet, mikrobioma dan tingkat peradangan bisa berubah juga. Betul. Dan itu bisa ngaruh ke otak. Ini benar-benar nekenin kalau kesehatan otak itu nggak bisa dipisah dari kesehatan badan secara keseluruhan. Bener banget. Semuanya nyambung ya ternyata. Iya. Otak kita kan bukan organ yang kerja sendiri. Apa yang bagus buat jantung, buat pembuluh darah, buat imun, seringnya bagus juga buat otak. Jadi pendekatannya mesti holistik. Nah, sekarang kita balik lagi nih ke pertanyaan awal soal makanan spesifik. Blueberry, telur, sage tadi. Setelah dengar semua ini, mending kita fokus ke pola makan kayak Mediterania aja, atau masih perlu tahu nutrisi spesifiknya? Pertanyaan bagus buat megesin lagi. Sumber kita ini konsisten bilang, fokus utama itu sebaiknya ke pola makan keseluruhan yang isinya makanan utuh. Makanan utuh ya?
bukan nutrisi tunggal. Betul, kita kan nggak makan omega 3 doang, tapi kita makan ikan, makan biji chia. Jadi kalau terlalu fokus ke satu superfood atau satu nutrisi aja, ya bisa jadi kurang pas. Tapi mungkin ada baiknya juga kan tahu beberapa pemain kunci di dalam pola makan itu biar lebih paham milihnya. Tentu, tentu. Paham peran beberapa nutrisi kunci bisa bantu kita bikin pilihan makanan yang lebih baik dalam konteks pola makan sehat itu. Nah, sumber ini bahas dua kelompok nutrisi yang sering banget disebut buat otak. Lemak esensial sama polifenol. Oke, lemak esensial dan polifenol. Tapi sebelum ke sana, tadi ada disebut satu diet lagi yang spesifik buat otak. Diet Mind ya. Itu gimana? Ah iya, Diet Mind. Ini menarik juga. Mind itu singkatan dari Mediterranean-Intervention for Neurodegenerative Delay. Panjang juga ya namanya? Iya, diet ini dikembangin sama peneliti nutrisi almarhumah Martha Morris dan timnya. Intinya ini gabungan diet Mediterania sama diet DASH. Diet DASH itu yang buat hipertensi kan? Betul. Digabung, tapi dengan penekanan khusus ke makanan-makanan yang dari studi observasional kelihatannya paling lindungin dari penurunan kognitif. Jadi kayak Mediterania yang di-upgrade buat otak gitu. Oh, jadi lebih spesifik lagi ya. Apa aja yang ditekankan di diet Mind ini? Dia sangat nekenin makan sayuran hijau kayak bayam atau kale, terus sayuran lain, kacang-kacangan, nuts, buah beri terutama blueberry sama strawberry, polong-polongan, beans, biji-bijian utuh. Terus proteinnya? Ikan minimal seminggu sekali, unggas, sama minyak zaitun. Nah, yang dibatasin banget itu daging merah, mentega, margarin stick, keju, kue-kue manis, sama gorengan atau makanan cepat saji. Cukup jelas batasannya. Terus hasil studinya gimana diet Mind ini? Studi observasional awalnya ngelibatin lebih dari 900 lansia. Hasilnya bagus banget. Yang paling patuh sama Diet Mind ini, penurunan fungsi kognitifnya jauh lebih lambat. Kayak jadi 7,5 tahun lebih muda gitu otaknya. Wah, 7,5 tahun lebih muda. Iya, dan yang paling wow, kepatuhan ketat sama Diet Mind ini dikaitin sama penurunan risiko Alzheimer sampai 53%. Serius, 53%? Gede banget itu. Gede banget. Tapi inget ya, ini masih dari studi observasional, belum bukti sebab akibat pasti. Tapi potensinya kelihatan besar banget. Intinya, Diet Mind, banyakin beri, sayur hijau, kacang, ikan, minyak zaitun, kurangin banget makanan olahan sama lemak jenuh. Oke, menarik banget diet Mind ini. Sip, sekarang kita bedah nutrisi spesifiknya ya. Mulai dari lemak esensial. Boleh. Otak kita ini kan sebenarnya isinya banyak lemak ya. Sekitar 60% berat keringnya itu lemak. Oh iya, Tapi ini bukan lemak buat nyimpen energi kayak di perut ya. Haha. Ini lemak struktural buat ngebangun membran sel saraf sama selubung mielin. Selubung mielin itu penting buat kecepatan sinyal di otak. oke. Nah, otak kita bisa bikin sendiri sebagian besar lemaknya, kecuali dua jenis asam lemak tak jenuh ganda atau PUFA, yaitu omega 3 sama omega 6. Kenapa nggak bisa bikin sendiri? Ya memang gitu dari sananya. Makanya kita harus dapat dari makanan. Itu kenapa disebut esensial. Jadi omega 3 sama omega 6 ini dua-duanya penting ya, buat apa aja di otak. Penting banget. Dua-duanya terlibat di komunikasi antar sel saraf, terus respons imun di otak juga. Tapi perannya soal inflamasi atau peradangan agak beda. Bedanya gimana? Gampangnya gini, turunan omega 3 kayak EPA dan DHA itu cenderung anti-inflamasi, ngeredain peradangan. Nah, kalau turunan omega 6 kayak asam arakidonat, kalau kebanyakan bisa memicu inflamasi. Wah, jadi rasionya penting dong ya, biar seimbang. Idealnya gimana? Idealnya diperkirakan sekitar 2:1 sampai 4:1 lah omega 6 banding omega 3. Oke. Masalahnya diet kita sekarang, gaya barat gitu, rasionya sering timpang banget. Bisa 15:1 atau bahkan 20:1. Kebanyakan omega 6-nya. Nah ini yang dikhawatirin bisa bikin kondisi pro-inflamasi terus-terusan di badan, nggak bagus buat otak juga. Jadi kebanyakan omega 6 ya masalahnya. Sumbernya dari mana aja sih omega 6 sama omega 3 ini? Omega 6 itu banyak di minyak sayur olahan kayak minyak jagung, kedelai, bunga matahari, terus lemak di daging hewan ternak yang makannya biji-bijian, kayak babi, ayam, bacon, Oke, kalau omega 3? biji flax, biji hemp, chia, kenari.
Terus ada IPA sama DHA. Ini yang paling banyak diomongin buat otak. Sumber utamanya ikan berlemak air dingin, salmon, makrel, sarden, herring. Ada juga di telur ikan atau kaviar, sama minyak alga. Tubuh kita bisa ngubah ALA jadi EPA-DHA nggak? Bisa, tapi seringnya nggak efisien banget konversinya. Jadi lebih pasti dapat langsung IPA-DHA dari ikan atau suplemen kalau perlu. Kenapa EPA sama DHA ini penting banget buat otak katanya? DHA itu komponen utama penyusun membran sel otak dan retina mata. Dua-duanya penting banget buat perkembangan otak janin dan bayi, terus buat jaga fungsi kognitif kita sepanjang hidup. Ada bukti risetnya? Ada. Sumber ini nyebut riset yang nunjukin lansia yang kadar DHA darahnya rendah, resiko demensianya hampir 50% lebih tinggi. Terus, makan ikan berlemak juga dikaitin sama volume otak yang lebih besar seiring umur, terutama di area memori kayak hipokampus. Kekurangan omega-3 juga sering dikaitin sama mood jelek atau depresi. Oke, jadi penting banget ya. Terus sebaiknya kita makan berapa banyak omega-3? Ada tips gampangnya? Nggak ada angka pasti yang semua ahli setuju sih, tapi ada yang saranin target EPA plus DHA sekitar 250-500 mg per hari buat orang dewasa sehat. Mungkin lebih kalau ada kondisi tertentu. Sumber ini ngutip rekomendasi minimal 4 gram omega-3 total per hari dari buku Brain Food, tapi itu mungkin udah termasuk ELA juga ya. Oke. Tips praktisnya? 6. Pakai selai almond, rasionya lebih bagus. Terus, ya cara paling gampang dapat EPA-DHA itu makan ikan berlemak 2-3 kali seminggu. Sip, sip. Oh iya, satu lagi. Jangan lupa minum air putih yang cukup. Otak kita itu kan 75% air. Hidrasi penting banget. Bener banget. Sering lupa nih minum. Oke, dari lemak esensial, sekarang ke polifenol. Apaan tuh polifenol? Polifenol ini kelompok senyawa kimia alami yang banyak banget jenisnya, ditemuin di tumbuhan. Seringnya dia yang bikin warna buah sama sayur jadi cerah-cerah gitu. Oh, yang bikin warna ya? Ada di mana aja? Banyak banget sumbernya. Buah beri, anggur merah, teh, terutama teh hijau, kopi, coklat hitam yang kakaonya tinggi, sayuran warna-warni, rempah kayak kunyit, minyak zaitun ekstra virgin juga ada. Fungsinya buat apa di tubuh kita? Fungsi utamanya di tubuh kita itu sebagai antioksidan, jadi dia bantu ngelindungin sel dari kerusakan gara-gara radikal bebas. Terus manfaatnya buat otak apa aja? Nah, penelitian nunjukin polifenol ini kayaknya bagus buat otak lewat beberapa cara. Selain antioksidan, dia juga punya efek antiinflamasi, bisa bantu ningkatin aliran darah ke otak, Wow, bahkan mungkin bisa dukung neurogenesis, pembentukan sel saraf baru, sama ningkatin faktor pertumbuhan saraf kayak BDNF. keren juga ya. Contoh polifenol yang terkenal apa aja? Ada resveratrol, itu yang di kulit anggur merah. Terus flavonoid, ini kelompok besar, ada di beri, kakao, teh. Sama kurkumin, itu yang di kunyit. Wah, kedengerannya bagus semua. Jadi, mending kita minum suplemen resveratrol atau kurkumin aja dong biar praktis. Nah, di sini sumber kita ngingetin lagi nih. Gimana tuh? Meskipun riset senyawa tunggalnya menarik, bukti paling kuat buat manfaat kesehatan itu datangnya dari makan makanan utuh yang kaya polifenol. Jadi mending makan buahnya, sayurnya, minum tehnya gitu ya, bukan pilnya. Betul, kenapa? Pertama, makanan utuh itu isinya ribuan senyawa lain selain polifenol itu aja, yang kerjanya bareng-bareng, sinergis. Efeknya mungkin nggak bisa ditiru suplemen tunggal. Kedua, penyerapan nutrisi dari makanan alami seringkali lebih bagus daripada dari suplemen. Ketiga, ada resiko efek samping atau interaksi obat dari suplemen dosis tinggi. Jadi, ya nikmati aja pelangi di piring Anda. Oke, sip. Jadi kalau kita tarik kesimpulan nih dari semua pembahasan tadi, rekomendasi diet keseluruhan dari para ahli psikiatri nutrisi ini gimana? Secara umum sih konsisten ya, sejalan sama diet Mediterania atau MIND tadi. Para ahli kayak timnya Profesor Jaka yang bikin studi Smiles itu nyaranin pola makan yang utamanya berbasis tanaman. Berbasis tanaman ya artinya? Artinya, banyakin makan macam-macam buah, sayur, termasuk sayuran hijau, salad terus polong-polongan, biji-bijian utuh, kacang-kacangan nuts, sama biji-bijian seeds. Proteinnya gimana? Sertakan protein tanpa lemak, terutama ikan berlemak. Lemaknya pakai lemak sehat, kayak minyak zaitun. Terus yang penting juga, batasi banget makanan olahan tinggi gula, lemak jenuh, lemak trans, sama minuman manis. Jadi intinya jangan ngejar satu makanan ajaib, tapi bangun pola makan sehat keseluruhan yang bisa kita nikmatin dan jalanin terus ya. Tepat sekali.
Kuncinya itu sustainable dan enjoyable. Bisa dijalani jangka panjang dan kita suka. Diet Mediterania atau Mind itu kan bukan diet nyiksa ya, tapi cara makan yang enak dan ngenyangin. Bonusnya bagus buat otak dan badan. Cari aja versi yang cocok buat Anda. Baik, kita coba rangkum ya penelaahan kita dari bab 3 ini. Jadi, riset soal diet dan otak itu emang rumit ya. Banyak tantangannya. Kita mesti kritis sama klaim-klaim yang ada. Betul, tapi bukti yang ada, terutama dari pola makan kayak Mediterania dan Mind, terus studi intervensi kayak Smiles, itu ngasih harapan besar. Pola makan ini konsisten dikaitkan sama penurunan risiko masalah kognitif, demensia, Alzheimer, dan juga depresi. Kuncinya ada di makanan utuh, banyakin tanaman, pastiin cukup lemak sehat kayak omega 3, terus dapat polifenol dari macam-macam sumber alami. Fokus ke pola makan keseluruhan, bukan satu superfood atau suplemen doang. Nah, kenapa ini penting buat Anda? Karena ini sesuatu yang bisa Anda kontrol. Pola makan itu salah satu pilar gaya hidup paling penting yang bisa Anda ubah buat dukung kesehatan otak Anda, sekarang dan nanti. Dan ini bukan soal hasil instan ya, tapi soal bangun kebiasaan sehat jangka panjang yang kalau bisa sih dinikmati juga. Iya, dan sebagai penutup nih ya, kan tadi kita udah lihat ada diet kayak Mind yang khusus dirancang buat otak dan hasilnya bagus. Iya, itu tadi menarik banget. Nah, ini jadi mikir kan, Gimana tuh? seberapa jauh lagi ya kita bisa nyempurnain pemahaman soal nutrisi buat otak ini. Mungkin nggak sih nanti kita bisa bikin diet bukan cuma buat cegah penyakit, tapi buat ningkatin fungsi kognitif tertentu, kayak kreativitas, atau fokus, atau kecepatan mikir gitu. Wah, menarik banget itu kalau bisa. Iya, ini area riset yang lagi berkembang banget. Kami harap sih pembahasan mendalam ini ngasih Anda wawasan baru ya. Mungkin inspirasi juga. Nggak usah langsung ubah semua kok. Betul, mungkin bisa mulai dari 1 atau 2 perubahan kecil aja di pola makan Anda, yang rasanya gampang dan enak buat dicoba. Coba aja, lihat gimana rasanya buat Anda. Terima kasih sudah menyimak penelaahan kita kali ini.